Selanjutnya kelompok dari Karisma. Nah, untuk kelompok Dava udah ada semua anggotanya, sudah siap? Ya, sudah siap. Baik, untuk itu boleh langsung saja Kang Dava. Ya, baik. Terima kasih Kang Muhammad Irfan Sukma Hermawan. Setelah mempersilahkan, mungkin boleh dibantu share screen oleh Kang Farik. Baik. Tunggu sebentar. Ya, sudah ada ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu secara virtual di mata kuliah telah kurikulum ekonomi SMA. Nah, kami dari kelompok 1 telah kurikulum telah menganalisis kurikulum 2013. Boleh dilanjut, Rik? Ya, kami kelompok 1 beranggotakan ada Anissa Kalista yang kebetulan hari ini tidak bisa membersamai kita karena sedang PPL mengajar. Lalu ada Ayu Lestari, boleh say hi Ayu Lestari? Iya, halo teman-teman. Oke, ada ya. Lalu ada saya Muhammad Taufik Fahri, lalu ada rekan saya satu lagi, Farhan Ali Mufti. Halo Farhan. Halo Kang. Oke, kita lanjut boleh Erik. Nah, mungkin pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya Farhan. Boleh Han. Oke. Ya, sebelumnya suara Farhan jelas nggak? Jelas Farhan. Farik, langsung di slide 6 aja deh. Nah, ini. Ya, Kang Farhan betul ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan Farhan untuk sharing untuk presentasi dari kurikulum 2013 ini untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk dalam definisinya sendiri gitu ya, bahwa kita tahu semuanya bahwa struktur kurikulum ialah pola atau juga susunan dari mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, boleh ke slide sebelumnya? Boleh lagi? Nah, ya. Nah, teman-teman semuanya bisa dilihat ya bahwa kita kan semua sudah melihat gitu ya berbagai perbedaan antara KTSP dan K13 gitu ya, atau juga kurikulum 2013, bahwa pada K13 ini ada pengelompokan. Kalau misalkan di KTSP itu dia tuh secara keseluruhan gitu ya, ada pengembangan diri, ada beban pelajaran dan sebagainya. Nah, bahwa kalau misalkan di di K13 ini ada beberapa kelompok. Di antaranya kelompok wajib dan juga kelompok peminatan. Misalkan teman-teman dari IPA contohnya ya. Dari IPA itu di K13 itu ada matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, di situ perbedaannya. Terus juga boleh ke slide setelahnya untuk analisis. Nah, ya untuk analisis itu di dalam struktur kurikulum SMA atau MA terdapat mata pelajaran wajib dan peminatan. Seperti yang sudah saya berikan contoh dan juga saya jelaskan tadi. Terus juga diterapkan untuk menyetarakan konsep antara jenjang SMK dan SMA. Nah, jumlah mata pelajaran wajib itu ada 9 mata pelajaran dengan beban pelajaran 18 jam per minggu. Nah, berbeda dengan KTSP 2006, bahwa pada kurikulum 2013 ini penjurusan diterapkan pada kelas 10, mohon maaf. Jadi misalkan teman-teman waktu saya gitu ya, angkatan saya itu mengalami bahwa sebelum pas sudah masuk SMA itu nggak lama siswa itu disuruh untuk tes gitu. Tes antara seperti penjurusan gitu ya. Untuk SMA dan IPS itu semuanya disatukan dulu, dites bareng-bareng. Habis itu setelah beberapa minggu hasilnya muncul, di situ sudah dibagi gitu antara anak-anak atau peserta didik yang lebih dominan kepada IPS dan juga lebih dominan kepada IPA. Kayak gitu.
Nah, terus juga berbeda sama KTSP ya, kalau misalkan teman-teman sudah mengetahuinya gitu ya, bahwa di kelas 10 itu kita mendapatkan mata pelajaran yang semuanya gitu, fisika, biologi, kimia, geografi, ekonomi, terus juga sosiologi dan sebagainya itu ada di kelas 10 semua kalau misalkan untuk yang KTSP. Tapi untuk K13 ini penjurusan itu dimulai dari kelas 10, tidak dari kelas 11. Gitu. Jadi pada awal masuk dites dulu, setelah dites baru ditentukan. Seperti itu. Terus juga berdasarkan uji publik yang telah dilaksanakan dan juga diperoleh gambaran bahwa penjurusan jenjang SMA lebih baik diterapkan di kelas 10 karena siswa dapat mendalami bidang keilmuan yang diminatinya sejak dini. Nah, adapun alokasi beban belajar di struktur kurikulum SMA atau MA di kelas 10, 11, dan 12 itu berbeda. Di mana di kelas 10, alokasi beban belajar siswa dalam kurun waktu 1 minggu adalah 42 jam, sedangkan di kelas 11 dan 12 mencapai 44 jam per minggunya. Hal tersebut disebabkan karena di kelas 10 mata pelajaran peminatannya hanya dialokasikan 3 jam per minggu di tiap mata pelajarannya. Sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 mata pelajaran peminatannya dialokasikan 4 jam per minggu di setiap mata pelajarannya. Alokasi belajar siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sudah disesuaikan dengan hari yang efektif. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran ekonomi SMA. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi dari standar kompetensi lulusan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh para peserta didik yang telah menyelesaikan masa studi pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi dasar juga merupakan sikap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi. Nah, boleh di next. Jadi di K13 ini itu ada 4 kompetensi ya teman-teman. Bahwa kita semua juga mengetahuinya, ada kompetensi inti. 1 untuk sikap spiritual, kompetensi inti 2 untuk sikap sosial, dan kompetensi 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Terus juga ada kompetensi 4 untuk inti keterampilan. Jadi semua penilaian dari sikap, keterampilan, pengetahuan maupun dari spiritual itu dijadikan penilaian untuk kurikulum K13 ini gitu ya. Jadi lebih banyak faktor lagi. Nah, untuk K1 dari sikap spiritual ialah setiap setiap pembelajaran seorang guru harus mampu mengarahkan peserta didiknya agar senantiasa menjadi individu yang dekat dengan ajaran agama. Misalnya rajin bersedekah, takut mencontek, selalu berdoa, dan masih banyak yang lainnya. Seperti semisalkan di sekolah kami gitu ya, di sekolah saya, bahwa setiap ada seorang guru atau ada beberapa guru gitu ya menerapkan bahwa dia itu bilang bahwa sikap spiritual itu penting untuk pemahaman manusia, karena berapapun usia manusia itu harus paham akan sikap spiritual, karena itu berpengaruh terhadap norma-norma yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi sebelum mulai misalkan teman-teman harus berdoa terlebih dahulu ya. Terus juga semisalkan ujian dihimbau agar tidak menontek, agar menekankan pada kejujuran seperti itu. Jadi sikap-sikap spiritual seperti itu menjadi penilaian di K13. Lanjut, saya selanjutnya. Nah, untuk yang kompetensi inti 2, sikap sosial, yaitu berkaitan erat dengan kehidupan antar manusia, artinya berhubungan antara satu manusia dan manusia lainnya, harus berpedoman pada sikap ini. Tujuannya pada sikap sosial ini adalah agar peserta didik bisa selalu menjaga hubungan baik antar sesama, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa melibatkan peran orang lain. Nah, jadi teman-teman, kita kan sudah bukan sudah ya, tapi memang kita ditakdirkan adalah menjadi makhluk sosial gitu ya. Tidak lepas dari bantuan ataupun dari adanya orang lain seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sekarang lagi sendiri, di usia berapa teman-teman menikah, nah itu kan salah satu contoh bukti dari sikap sosial juga ya.
Jadi tidak bisa hidup sendiri kayak gitu ya. Jadi tujuannya untuk sikap sosial ini adalah salah satunya untuk meningkatkan keaktifan para peserta didik untuk apa? Untuk supaya aktif dan juga bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Karena pada ke-13 ini kan memang ditekankan untuk keaktifan siswa. Itu bukan hanya keaktifan guru saja, tapi siswa itu lebih dominan aktif gitu, makanya dituntut salah satunya pada aspek sikap sosial. Seperti itu. Nah, boleh dilanjut. Untuk yang kompetensi inti ketiga yaitu pengetahuan ya. Pengetahuan adalah katalog sesuatu yang telah diketahui manusia. Cara untuk mendapatkan pengetahuan ada dengan belajar baik secara formal, non formal maupun informal. Seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa penekanan dalam K13 ini adalah siswa atau peserta didik dituntut harus lebih aktif gitu ya sendiri. Bisa juga seperti adanya stimulus gitu ya, misalkan seorang guru memberikan satu materi, tapi peserta didik yang lain juga harus mencari materi tersebut di berbagai sumber gitu. Jadi harus lebih aktif lagi. Jadi sumber pengetahuan atau juga tidak pengetahuan ini merupakan aspek penting juga ya. 4 aspek ini bukan karena nggak penting, tapi keempat-empatnya penting dan juga saling berhubungan gitu ya satu sama lainnya kayak gitu. Nah, peserta didik juga bisa mendapatkan pengetahuan itu dari akademik maupun dari non akademik seperti yang tadi struktur kurikulum. Kalau misalkan ada aspek pengembangan diri gitu ya, ada aspek pengembangan diri bahwa kalau misalkan peserta didik itu mendapatkan materi misalkan di sekolah. Nah, di ruangan kelas misalkan yang dipaparkan oleh pendidiknya gitu atau seorang guru. Nah, peserta didik bisa misalkan di luaran bisa mencari perpus atau juga bisa diskusi dengan teman atau juga bisa belajar hal-hal lainnya yang memang menyangkut dari materi tersebut karena bisa juga langsung diimplikasikan materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, boleh di next. Nah, untuk kompetensi inti yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan ya. Kompetensi inti keterampilan ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 2013 tidak hanya menuntut peserta didik untuk mahir teori, melainkan juga prakteknya. Tahapan-tahapan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta didik bisa diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan juga mencipta. Nah, kayak misalkan ada kewirausahaan gitu ya, kewirausahaan. Nah, ini kan juga bisa berkaitan dengan aspek kompetensi inti keterampilan. Misalkan teman-teman disuruh gitu ya, disuruh oleh pendidiknya untuk membuat sesuatu kreasi. Misalkan kalau dulu di sekolah kami itu ada dari aluminium ya, terus juga itu ditekan-tekan gitu ya, ditojos-tojos gitu untuk membentuk suatu kaligrafi, misalkan lafaz Allah atau lafaz-lafaz yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa merupakan sebuah keterampilan gitu ya. Bisa teman-teman kreasikan lagi, bisa teman-teman terapkan lagi, misalkan teman-teman ke suatu daerah misalkan ya, pas lagi SMA atau juga bisa setelah SMA gitu, suatu masyarakat. Nah, masyarakat tersebut kan masih awam gitu akan kreasi tangan. Nah, mungkin dari ilmu dari teman-teman yang sudah dipelajari di sebelumnya di sekolah SMA teman-teman, jadi bisa diterapkan gitu seperti membuat kaligrafi, terus juga bisa membuat sesuatu, dan juga di kelas 11 dulu saya pernah membuat sabun gitu ya, sabun untuk muka gitu ya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi keterampilan yang lebih baik gitu. Misalkan bisa diterapkan atau juga bisa diproduksi lebih baik ya karena memang kita dapat basic gitu dari sekolah waktu dulu gitu. Mungkin dari Farhan segitu, dilanjut oleh teman saya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana uraian KIKD dari mata pelajaran ekonomi ini pada kelas 10. Nah, bisa kita lihat ya, dan ini referensinya dari Permendikbud nomor 24 rincian halaman 12 begitu ya. Di sini dapat kita lihat bahwa kompetensi intinya itu
yang digunakan itu kompetensi inti yang ketiga dan keempat. Intinya itu yang ketiga untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora, dan dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dan sebagainya, itu bisa dilihat ya. Mungkin langsung ke analisisnya. Ya, untuk analisis KIKD kelas 10 ini bisa dilihat bahwa materi-materi yang digunakan itu adalah materi dasar ya, di mana kompetensi dasar yang ada di kelas 10 itu akan dilaksanakan di kelas 11 dan 12 gitu. Jadi si analisis materi pokok yang ada di kelas 10 itu adalah materi dasar sebagai penunjang. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kompetensi dasar ini, materi yang akan disampaikan kepada peserta didik itu sudah dipelajari sebelumnya oleh pendidik di jenjang kuliahnya, mungkin melalui mata kuliah mikroekonomi, kebangsaan makroekonomi, dan pasar modal. Kemudian materi yang disampaikan kepada peserta didik itu tidak seluas materi yang dibahas dalam jenjang perguruan tinggi. Dalam menyampaikan materi ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga dengan kebutuhan peserta didik yang nantinya akan mengikuti ujian nasional. Boleh di next. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar ekonomi kelas 11 juga tidak jauh berbeda. Mungkin perbedaannya itu pada kompetensi dasar, di mana ini disangkutkan dengan materi pokok yang juga bertahap gitu, dari yang dasar ke selanjutnya. Boleh di next juga. Langsung ke analisis KIKD pada kelas 11 mata pelajaran ekonomi. Kompetensi dasar yang ada di kelas 11 ini merupakan materi-materi lanjutan yang kompetensi dasarnya itu naik ke level di mana peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan serta mampu berpikir kritis terhadap fenomena ataupun kejadian di lingkungan, sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang disampaikan juga tidak terlalu rumit juga, namun lebih luas dan mendalam serta berbasis pada masalah gitu dibandingkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di kelas 10. Sehingga peserta didik juga dapat bertindak secara efektif dan kreatif dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, berikut KIKD ekonomi kelas 12, yang dimana kompetensi yang digunakan di sini masih sama seperti yang kelas 10 dan 11, namun seperti yang tadi saya katakan, perbedaannya itu terletak pada kompetensi dasarnya, yaitu sebagai uraian dari capaian minimal yang harus ditempuh dari materi pokok yang sudah diajarkan. Next. Nah, analisis untuk KIKD kelas 12 ini, peserta didik itu tidak hanya dituntut untuk memahami, menjelaskan, menganalisis, tetapi juga harus mampu untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari oleh peserta didik. Contohnya itu, peserta didik diharapkan dapat membuat laporan keuangan, perusahaan jasa, ataupun dagang. Karena sebagaimana pada materi pokok yang ada di kelas 12 itu terfokus pada materi tentang akuntansi. Gitu. Kemudian dapat dilihat juga bahwa kompetensi dasar pada kelas 12 itu lebih sedikit dibandingkan dengan kompetensi dasar kelas 10 dan 11 gitu, karena waktu belajar efektif peserta didik juga lebih singkat gitu, karena terpangkas contohnya dengan ujian layout gitu, terus ujian praktik dan lain sebagainya gitu, sehingga belajarnya pun terpangkas gitu, jadi hanya sedikit. Hal ini juga disebabkan ya begitu, karena harus mempersiapkan untuk ujian nasional, karena terfokusnya itu pada nanti akan melaksanakan ujian nasional. Selanjutnya mungkin akan dilaksanakan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Ayu. Selanjutnya adalah materi pokok pada kelas 10 ya, teman-teman. Bisa dilihat ada 9 ya, dari ilmu ekonomi sampai manajemen. Nah, pada materi pokok ilmu ekonomi sendiri gitu ya, siswa ini tuh dituntut
dapat memahami, mengidentifikasi, dan menguasai gitu masalah-masalah ekonomi yang sering terjadi di lingkungan, yang mencakup ada kelangkaan, alat pemuas kebutuhan, dan konsep pilihan dan skala prioritas gitu teman-teman. Jadi itu sudah apa ya namanya sudah menggambarkan realnya gitu. Jadi kalau anak-anak kelas 10 itu harus mengerti di keadaan sekitar juga seperti apa gitu. Lalu pada kegiatan ekonomi, pada ini ya masalah ekonomi dan sistem ekonomi itu siswa itu diharapkan apa ya mengamati terus apa yang terjadi masalah ekonomi di sekitar gitu. Seperti ada kegiatan produksi juga, distribusi, konsumsi. Nah, serta perilaku dari ekonomi itu sendiri. Karena kita tahu ilmu ekonomi itu juga ada karena ada masalah gitu teman-teman. Makanya timbullah ada ilmu ekonomi gitu teman-teman. Lalu pada keseimbangan pasar dan struktur pasar ini, para peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar dan struktur pasar gitu teman-teman, fungsi permintaan dan penawaran, lalu mampu menganalisis kurva permintaan. Lalu pada materi bank sentral ini sendiri gitu ya, peserta didik ini perlu gitu memahami berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan maupun bank sentral BI jadi kita gitu, meliputi fungsi, tujuan, dan perannya gitu teman-teman. Lalu pada materi badan usaha sendiri, peserta didik itu yang mampu menjelaskan gitu bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia gitu, baik BUMN, BUMD, BUMS gitu, yang secara praktik realnya di Indonesia gitu. Lalu pada materi pokok koperasi sendiri, para peserta didik ini diharapkan gitu mampu menjelaskan sejarah, sejarah koperasi gitu ya teman-teman, pengertian, landasan, asas gitu dan lain-lainnya gitu. Lalu pada materi manajemen gitu ya, peserta didik ini itu tidak hanya mampu menjelaskan gitu apa itu manajemen, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana fungsinya, tapi mereka itu diharapkan mampu gitu menerapkan fungsi manajemen ini di kegiatan sekolahnya gitu, baik secara di kelas pelajaran maupun di luar kelas gitu. Boleh dilanjut slide. Untuk materi pokok kelas 11 bisa dilihat ya teman-teman dari pendapatan nasional sampai perdagangan internasional. Nah, di pendapatan nasional ini ya peserta gitu ya mampu mengerti apa itu pendapatan nasional, bagaimana manfaatnya, bagaimana konsepnya gitu. Jadi mereka itu perlu menganalisis komponen yang ada dan berbagai metode perhitungan nasional. Lalu pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sendiri gitu ya teman-teman, mereka itu perlu memahami pertumbuhan dan pengembangan ekonomi apa bedanya gitu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja gitu teman-teman. Lalu peserta didik juga yang mampu mengidentifikasi gitu apa yang terjadi di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya gitu. Jadi mereka pun harus tahu apa masalahnya, apa solusinya gitu. Jadi mereka juga harus bisa menyajikan hasil temuannya. Jadi para peserta didik itu ya tadi mengerti apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja ataupun tingkat produktivitas gitu teman-teman. Sama gitu ya di sini juga untuk kelas 11 sendiri tidak hanya menjelaskan ataupun memahami gitu teman-teman dibandingkan kelas 10, tapi mereka harus mampu menganalisis ataupun menyajikan hasil temuan tentang permasalahannya gitu, teman-teman. Dan diharapkan para peserta ini mampu memberikan solusi gitu. Jadi level kognitifnya itu sudah lebih dari kelas 10, teman-teman. Lalu pada materi indeks harga dan inflasi gitu sama bisa menjelaskan gitu karena kalau menjelaskan itu sudah pasti mereka harus memahaminya gitu ya teman-teman. Nah, ada menjelaskan gitu terus terap juga mampu tujuan apa ya penyebabnya inflasi ataupun penyebab inflasi ataupun jenis-jenis inflasi gitu dampaknya seperti apa bagaimana mengatasinya gitu teman-teman. Jadi sudah berbasis masalah juga gitu teman-teman. Lalu pada materi kebijakan moneter ada diharapkan mampu gitu ya menjelaskan pengertiannya juga, tujuan instrumen kebijakan moneter yang ada
yang secara realnya itu dicontohkan pada Indonesia. Lalu ada materi APBN dan APBD, mereka juga harus mampu menjelaskan gitu. Di sini semuanya menjelaskan katanya teman-teman, tidak hanya memahami gitu untuk kelas 11 gitu. Lalu harus menganalisis juga gitu apakah APBN dan APBD ini tuh berperan gitu terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri. Lalu pada materi perpajakan di sini para peserta didik perlu memahami pengertian fungsi, manfaat, dan jenis-jenis dan lainnya gitu teman-teman. Lalu juga harus menganalisis dan menyajikan hasil analisis tentang fungsi peran-peran pajak terhadap pembangunan ekonomi gitu. Jadi apakah pajak ini berperan terhadap pembangunan ekonomi, bagaimana kontribusinya, nah seperti itu teman-teman. Lalu ada materi kerjasama ekonomi internasional. Nah di sini teman-teman mereka itu harus mampu mengolah dan menyajikan gitu bentuk dari manfaat kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa gitu. Lalu yang terakhir ada materi perdagangan internasional ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian, manfaat, lalu bagaimana tujuan kebijakan perdagangan internasional gitu. Serta ya di dalamnya juga ada sistem pembayaran internasional yang dipakai itu apa aja gitu. Nah, boleh lanjut di kelas 12. Nah, di materi kelas 12 itu khusus akuntansi ya teman-teman. Yang pertama ada akuntansi sebagai sistem informasi, sampai yang keenam adalah penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang gitu teman-teman. Kalau yang pertama itu akuntansi sebagai sistem informasi ini tuh mereka peserta didik itu harus mengidentifikasi apa aja gitu ini akuntansi, pengertiannya, terus bagaimana konsep akuntansi gitu, etika. Nah, jadi dan mereka pun perlu menginterpretasikannya gitu. Lalu ada materi persamaan dasar akuntansi, mereka itu peserta didik harus mampu mengidentifikasi konsep persamaan dasar akuntansi, analisis data tentang persamaan akuntansi gitu teman-teman. Jadi untuk yang 1-2 ini merupakan dasar ya, merupakan dasar untuk materi pokok untuk 2-6 lainnya gitu teman-teman. Nah, untuk materi penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa sendiri difokuskan bagaimana siklusnya itu seperti apa di akuntansi gitu, dari mulai pencatatan transaksi sampai laporan keuangan gitu, dan mereka juga harapkan bisa membuat laporan itu sendiri gitu, berbeda dengan kelas 10 hanya memahami, kelas 11 menjelaskan dan menganalisis, maupun ya tadi berbasis masalah, yang ini harus ada produknya gitu teman-teman. Jadi produknya itu adalah membuat laporan keuangan gitu. Begitupun dengan itu penutupan siklus akuntansi, ada jurnal penutup gitu teman-teman. Sama juga di penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang, sama dari mulai itu harus diakhiri dengan produk-produknya itu adalah laporan keuangan gitu teman-teman. Lalu yang terakhir juga ada penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang gitu. Dan si produknya itu adalah jurnal penutup gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Iya, akan saya lanjutkan pematerian tentang standar proses dan standar penilaian. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Halo? Sebelumnya maaf ya jika saya off karena ada suatu halangan gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang standar proses. Standar proses itu mencakup 4 standar prosesnya. Yang pertama itu ada proses pembelajaran, dan yang terakhir pengawasan proses pembelajaran. Nah, pada standar proses kurikulum 2013, itu proses pembelajarannya itu pada satuan pendidikannya itu dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Nah, jadi pada kurikulum 2013 itu kurikulum yang dibuat itu lebih memfokuskan kepada kemandirian anak dalam kompetensinya juga. Standar isinya itu anak peserta didik itu dituntut untuk mencari tahu, lalu belajar dari berbagai sumber, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, nah di sini ada juga standar penilaian. Di sini ada 8 standar penilaian. Yang pertama itu ada definisi standar penilaian, yang kedua ada lingkup penilaian, yang ketiga ada tujuan penilaian, yang keempat prinsip penilaian, yang kelima bentuk penilaian, yang keenam mekanisme penilaian, yang ketujuh prosedur penilaian, dan yang terakhir ada instrumen penilaian. Pertama itu ada definisi standar penilaian itu. Di sini terdapat penjelasannya itu di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Lalu yang kedua itu ada lingkup penilaian. Nah, pada lingkup penilaian ini terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah. Lalu yang ketiga itu tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaiannya ini untuk memantau dan mengevaluasi proses perbaikan hasil belajar peserta didik. Ada prinsip penilaian. Nah, di sini prinsip penilaian itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriterianya yaitu harus sahih atau didasarkan pada data, objektif atau didasarkan pada kriteria yang jelas. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan pihak lain, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, berpacuan pada kriteria, dan akuntabel. Lalu ada selanjutnya bentuk penilaian. Nah, dalam bentuk penilaiannya ini, pendidik menggunakannya untuk mengukur dan mengetahui kecepatan pencapaian kompetensi peserta didik dalam memperbaiki proses pembelajaran. Lalu ada Di Asep gak ada suaranya. Iya, nggak ada. lanjutkan ke mekanisme penilaian ya. Nah, di mekanisme penilaian ini pada kurikulum 2013 diawali dengan perancangan strategi oleh pendidik. Lalu diturunkan kembali menjadi RPP. Kemudian aspek-aspeknya dimasukkan seperti aspek sikap yang melakukan observasi atau pengamatan. Lalu juga memasukkan penilaian aspek pengetahuan yang dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Lalu yang terakhir ada penilaian keterampilan yang dilakukan melalui produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Nah, lalu yang selanjutnya ada prosedur penilaian. Nah, pada prosedur penilaian ini, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Lalu dicatat perilaku peserta didik dengan pengamatan yang terakhir yaitu mendefinisikan perilaku peserta didik. Pada standar penilaian terakhir yaitu ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan,
penugasan, perseorangan atau kelompok, dan juga bentuk-bentuk lain pada para peserta didik. Nah, instrumen penilaian ini digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian atau sebuah ujian. Biasanya, mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok DAPA dan kawan-kawan telah menyajikan ya materi mengenai analisis dari kurikulum 2013. Dan untuk sesi diskusinya mungkin nanti akhir ya kita akan lanjut dulu gitu ke kelompok Risma. Cek Risma. Ya, Ya. Udah ada kelompoknya. Ya, ada. Ya, Rizka untuk boleh di-share screen. kelompok Risma, silahkan, dipersilahkan. Ya, terima kasih di-share Irfan. screen dulu. Ya, Udah terlihat belum? udah Riz. Oke. Langsung aja ya. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Lusianti, ada Harisma Yusuf sama Dika Salma. Di sini kami akan sedikit menambahkan dari kelompok sebelumnya mengenai telaah kurikulum 2013. Kita lanjut ke struktur kurikulumnya. Karena mungkin sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya, saya sedikit menambahkan saja. Untuk struktur kurikulum SMA atau MA kelas 10, 11, sampai 12 bisa dilihat di sini untuk mata pelajarannya sampai alokasi waktunya bisa dilihat. Nah, untuk jumlah mata pelajaran wajib ada 9 mata pelajaran dengan beban belajar 18 jam per minggu. Berbeda dengan KTSP 2006. Nah, pada kurikulum ini penjurusan diterapkan di kelas 10. Alasannya agar siswa lebih fokus pada bidang pelajaran yang mereka minati, IPA, IPS, maupun bahasa, lalu berdasarkan uji publik yang telah dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa penjurusan jenjang SMA lebih baik diterapkan di kelas 10. Nah, ini untuk analisis dari kelompok kami. Saya bacakan di dalam struktur kurikulum SMA MA, terdapat mata pelajaran wajib dan peminatan. Hal tersebut diterapkan untuk menyetarakan konsep antara jenjang SMA dan SMK. Adapun jumlah mata pelajaran wajib ada 9 mata pelajaran yang tadi sudah saya jelaskan dengan beban belajar sama 18 jam per minggu yang berbeda juga dengan KTSP 2006. Alasannya juga karena biarin lebih fokus. Ini tuh diterapkan pas di angkatan kita. Kurikulum 2013 itu. Nah, di kelas 10 itu alokasi beban belajarnya siswa itu dalam kurun waktu seminggu adalah 42 jam. Sedangkan di kelas 11 dan 12 lebih tinggi, ada 44 jam per minggunya. Hal ini disebabkan karena di kelas 10 mata pelajaran peminatan hanya dialokasikan 3 jam per minggu di mata pelajarannya. Sedangkan di kelas 11 sampai 12, mata pelajaran peminatannya dialokasikan 4 jam per minggu di tiap mata pelajaran. Alokasi waktu belajar siswa kelas 10, 11, dan 12 ini sudah disesuaikan agar efektif. Selanjutnya untuk KIKD, mungkin untuk dari kelompok sebelumnya juga sudah dijelaskan kompetensi intinya itu apa, kompetensi dasar itu apa, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4-nya. Ini untuk KIKD kelas 10-nya tadi juga sudah dijelaskan, dan saya ingin menambahkan saja untuk analisisnya. KD yang ada di kelas 10 itu merupakan fondasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 11 dan 12 dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Nah, dalam kompetensi dasar ini, materi akan disampaikan kepada peserta didik
sudah dipelajari oleh pendidik melalui mata kuliah mikroekonomi, kebang sentralan, makroekonomi, dan pasar modal. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta didik tidak seluas materi yang dibahas dalam jenjang perguruan tinggi. Penyampaian materi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang nantinya akan mengikuti ujian nasional, mungkin yang sekarang itu asesmen nasional ya disebutnya. Nah, ini untuk KIKD kelas 11. Dapat dilihat juga untuk kompetensi inti KI 3 dan KI 4-nya. Ini sama sudah dijelaskan juga dari kelompok sebelumnya. Saya sedikit menambahkan saja, untuk KD yang ada di kelas 11 ini merupakan materi-materi lanjutan, yang KD-nya itu naik ke level di mana peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan, serta mampu berpikir kritis terhadap fenomena ataupun kejadian di lingkungannya, sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta didik juga lebih luas dan tentunya lebih dalam serta berbasis masalah, sehingga peserta didik dapat bertindak secara efektif dan kreatif dalam pemecahan masalahnya. Untuk kelas 12 boleh dilanjutkan ke Karisma. Iya, di sini saya mau menjelaskan KIKD kelas 12. Pada kelas 12 ini kompetensi dasar yang ada di PPT itu tadi udah dijelasin juga ya sama kelompok DAFA, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis gitu, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang sudah dipelajari oleh peserta didik di kelas 10 dan 11 gitu. Terus kenapa KIKD di kelas 12 ini lebih singkat gitu ya, karena waktu belajarnya juga lebih singkat dikarenakan ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik seperti pengayaan, ujian praktik, ujian sekolah, dan ujian nasional yang bertujuan untuk mencapai kelulusan. Boleh di next? Halo Rizka. Next aja. Nah, selanjutnya ada materi pokok mata pelajaran ekonomi. Di sini ada materi pokok kelas 10, 11, dan 12. Di kelas 10 sendiri, itu materi-materinya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dava ya, kenapa di kelas 10 itu kebanyakan dasar-dasarnya dulu gitu, karena emang sebelum memasuki jenjang kelas 11 dan 12, siswa harus paham gitu gimana sih dasarnya. Dan mata pelajaran yang ada di kelas 10 ini dipelajari juga gitu oleh kita sebagai calon tenaga pendidik di mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kebang sentralan, pengantar manajemen, dan ekonomi koperasi. Lalu untuk kelas 11 sendiri itu sudah dibahas di perkuliahan pada mata kuliah makroekonomi, perpajakan, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, dan perpajakan. Yang terakhir di kelas 12 materinya itu ada di mata kuliah akuntansi keuangan dasar dan lanjutan. Oh ya, kenapa di kelas 12 itu fokus pada mata pelajaran akuntansi? Karena di kelas 12 itu KD-nya itu cukup banyak dan tingkat kesukarannya juga cukup sulit ya teman-teman, dan agak ribet juga. Terus di kelas 12 juga peserta didik itu dituntut untuk bisa menciptakan atau menerapkan apa yang sudah dipelajari secara langsung. Contohnya itu kan udah belajar secara teorinya gitu ya tentang akuntansi. Nah, mereka juga dituntut untuk bisa membuat laporan keuangannya kayak gitu teman-teman.
Dan ya boleh next. Yang ini dilanjutkan oleh rekan saya, Dita Salma. Nah, untuk selanjutnya ada standar proses. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa standar proses ini mencakup perencanaan proses pembelajaran, ada pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya. Nah, di sini ada analisis standar penilaian. Di analisis standar penilaian ini tuh ada beberapa ruang lingkup ya, ada standar penilaian kurikulum. Yang intinya jika disimpulkan bahwa standar penilaian ini merupakan sebuah tolak ukur atau acuan yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar. Nah, di standar penilaian kurikulum Ya, suaranya nggak ada. Iya, tunggu sebentar. Irfan, kayaknya jaringan deh. Iya, ditanya keluar Zoom. Sebentar ya guys, ini lagi coba masuk. Ya mungkin boleh sama aku dulu ya teman-teman dijelasinnya tentang analisis standar penilaian terkait standar penilaian kurikulum 2000 di kurikulum 2013 itu lingkup penilaiannya ada sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Di kurikulum 2013 juga berbeda sama kurikulum KTSP. Perbedaannya itu lebih ini apa ya? Kalau di kurikulum 13 ulangan yang dilakukan untuk mencapai kompetensi peserta didik itu dilakukan bentar guys.
Ini Dita Salmanya udah masuk. Ditanya belum masuk, Riz. Sepertinya kendala sinyal ya, Teh Ditanya. Mungkin dilanjutkan ya sama saya karena Ditanya pun lagi berusaha join ke Zoom-nya. Sama saya terlebih dahulu tadi sampai ke lingkup penilaian. Nah, untuk lingkup penilaian itu hasil belajar para peserta pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah juga meliputi aspek ada sikap, aspek pengetahuan, juga aspek keterampilan. Terus untuk tujuan penilaian, nah penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, di prinsip penilaian hasil belajar harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, diantaranya itu ya harus sahih atau didasarkan pada data, objektif atau didasarkan pada kriteria yang jelas, adil atau berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan pihak lain, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan, kriteria dan akuntabel. Dan bentuk penilaiannya itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Nah, untuk mekanisme penilaiannya itu pada kurikulum 2013 diawali dengan perancangan strategi penilaian oleh pendidik yang dilakukan saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang didasari oleh silabus. Dan untuk prosedur penilaian proses belajarnya dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan yang pertama, yaitu menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, kemudian menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian dan pedoman penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikannya, serta melaporkan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan laporan hasil penilaian. Dan untuk instrumen penilaiannya yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian bisa berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan juga bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi para peserta didik. Nah, mungkin itu tambahan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 12 yang sudah memaparkan dan menyajikan ya materi analisis terkait kurikulum 2013 ya. Ternyata sama gitu ya dengan kelompok 1. Ya, mungkin untuk sesi selanjutnya kita sesi diskusi begitu ya. Barangkali ada yang akan ditanyakan gitu kepada kelompok
1 maupun 12 terkait hasil telaah dari kurikulum 2013. Bagaimana? Apa tidak ada yang ini ingin didiskusikan atau ditanyakan gitu ya? Oke, baik. Tidak ada yang ingin didiskusikan lagi terkait kurikulum 13. Mana? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Halo? Halo? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, silahkan. Untuk didiskusinya belum ada, Bu. Kenapa, Elia? Iya, Bu, untuk yang perlu didiskusikannya belum ada, Bu, dari Elia. Ya, berarti saya anggap saudara sudah paham ya dengan perbedaan antara K13 dengan KTSP. Kalau misalnya nanti ditanya lagi oleh Prof. Dadang, tidak ada yang tidak menjawab karena saya berikan kesempatan untuk bertanya pun saudara saya anggap saudara sudah bisa gitu ya, sudah mampu membedakan begitu ya. Oke, sedikit saya mengomentari mengenai K13. Jadi apa namanya? K13 itu kan kurikulum yang saudara pakai juga di SMA ya. Saudara pakai di SMA ya. Jadi saudara sudah tahu bagaimana proses di kelasnya, bagaimana apa ya namanya? Ya, urutan atau ya pokoknya prosesnya gitu. Gitu ya. Jadi saya harap saudara sudah bisa membedakan. Intinya gini, sudah bisa membedakan. Sudah bisa membedakan di mana letak perbedaannya. Kalaupun ada pertanyaan itu, saudara sudah bisa menjawab. Di mana letak perbedaannya. Misalkan di standar isi. Perbedaan dari K13 dengan KTSP di standar isi. Saudara lihat di Permendikbud 20 dan Permendikbud 53 atau 52 untuk KTSP. Saudara bedakan di situ. Lalu untuk proses itu hanya dijelaskan lebih lengkap itu di K13. Di 22 Permendikbud 22. Evaluasi pun sama, hanya di K13 gitu. Bagaimana untuk proses dan evaluasi di KTSP? Nah, saudara harus bisa menjawab. Seperti apa evaluasi dan proses di KTSP? Karena tidak ada Permendiknasnya. Ya, tidak ada khusus nomor Permendiknasnya, tapi saudara harus bisa menjawab. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk materinya?
materinya di K13 dan KTSP, mana yang lebih luas, mana yang lebih dalam gitu ya, mana yang sesuai urutannya, sesuai artinya dengan struktur keilmuannya. Kan saudara sudah belajar, tadi dikatakan ada yang kalau materi kelas berapa, itu di banyaknya materi makro katanya gitu ya. Tadi ada yang presentasi seperti itu saya dengar. Nah, saudara sudah belajar ekonomi makro itu seperti apa, urutannya bagaimana. Nah, apakah sudah sesuai dengan urutan keilmuannya gitu. Mikro kelas 10. Apakah sudah sesuai dengan urutannya di mikro seperti itu. Begitupun dengan materi tambahan lainnya seperti manajemen, koperasi, akuntansi. Seperti itu. Dan rasionalisasinya saudara harus bisa menjawab. Kenapa akuntansi diberikan di kelas 12, kurikulum 13? Saudara harus bisa menjawab itu. Kalau misalkan nanti ditanya. Ya, kenapa? Karena di kurikulum KTSP mah akuntansi itu dibagi dua. Ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Semester 2 kelas 11, semester 1 kelas 12. Sedangkan di K13 itu dua-duanya di jasa dan dagang itu dua-duanya di kelas 12. Rasionalisasinya apa? Ya, harus bisa sampai menemukan seperti itu. Jadi bukan hanya, saya tekankan, bukan hanya itu teh bukan hanya baca, jadi proses adalah bla 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 bla, terdiri dari bla bla bla, bukan, tetapi terlihat, apalagi sekarang ada, bukan sekarang ya, udah lama ya, RPP yang 1 lembar, tahu RPP yang isinya itu cukup 1 lembar saja katanya gitu ya, cukup 1 lembar saja, di dalamnya hanya indikator, ada KD, ada tujuan, dan ada materinya gitu. Ya, hanya 1 lembar saja. Nah, saudara harus bisa menjelaskan mengapa itu dapat muncul, ide itu dapat muncul. Gitu. Berarti kan saudara harus tahu dulu tuh RPP sebelumnya yang banyak itu. Harus tahu dulu. Gitu ya, harus tahu. Nah, kelebihan kekurangan dari RPP yang banyak itu apa? Nah, kenapa ada yang tebel itu, RPP yang tebel yang banyak itu? Ada di Permendikbudnya nomor berapa? Harus bisa menjawab. Komponen-komponen dalam RPP itu ada di Permendikbudnya, harus bisa menjawab. Begitu. Jadi nanti kalau ditanya bukan apa pengertian dari berapa nomor Permendikbud untuk, bukan. Tetapi bagaimana rasionalisasinya, bagaimana, kenapa alasannya, gitu ya. Itu pertanyaannya seperti itu. Ya, rambu-rambunya sudah tadi saya jelaskan. Sudah saya singgung maksudnya. Sudah saya singgung mengapa kayak akuntansi di kelas 12, mengapa RPP muncul yang RPP 1 lembar, terus apa lagi, mengapa gitu ya, apa keunggulannya K13, kenapa muncul K13, kenapa muncul. Ya jangan jawabannya ini udah regulasi, bukan, jawabannya tidak itu. Ya, kalau jawabannya itu mah ya semuanya juga regulasi, dan kita mah rakyat cuma menerima, ya kan? Semuanya regulasi. Tapi tidak seperti itu jawabannya. Saudara kan menelaah. Sudah tahu perbedaannya sehingga saudara dapat mengungkapkan. Kenapa muncul K13? Nah, itu alasannya harus saudara ungkap. Gitu ya, Sep ya? Itu telaah. Nah, telaah kurikulum seperti itu. Oke? Ya, paham ya? Jadi, minggu depan jika ditanya oleh Prof. Dadang, saudara sudah menyiapkan jawabannya. Begitu. Ya, beberapa kemungkinan pertanyaan yang mungkin muncul yang seperti tadi saya sebutkan. Lalu minggu depan mungkin sudah tidak KTSP dan K13 ya. Sudah beda materi, nanti silahkan saudara lihat saja di RPS-nya. Begitu. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, boleh? Ya, iya Den. Tadi kalau tidak salah Ibu menyinggung tentang evaluasi, yaitu tentang standar penilaian, bukan? Iya. Tadi dikatakan bahwa yang standar penilaian yang KTSP yang tidak ada permennya atau yang mana, Bu? Ayo, carilah. Enggak, soalnya Dana ada dua-duanya gitu dan sudah dianalisis. KTSP nomor berapa emang evaluasi atau penilaian? Kalau yang KTSP itu pakainya yang Permendiknas nomor 20 tentang standar penilaian. Kalau yang Kuartilas yang pakai nomor 23 Permendikbud.
Oke, Permendikbudristek nomor berapa? Tahun Nomor berapa? 20. Tahun berapa? Tahun 2007. Oke, 2007. Oke, nanti saudara tinggal dibaca lagi bagaimana perbedaan antara nomor 20 2007 dengan nomor berapa tadi? 23 tahun 16 ya? Ya. Oke, silahkan. Soalnya Bu, yang jadikan untuk kelompok yang denah khusus untuk pertemuan memang jadi justru konsen ke perubahan dari KTSP ke Kurtilah. Jadi perbandingan yang tadi Bu, standar isi, standar proses, standar penilaian itu tidak apa-apa kan ya? Oke, tidak masalah. Semua tugasnya sudah dikumpulkan di spot kan ya? Ya. Sudah ada yang terlewat tidak? 3 pertemuan sudah Bu. Udah ya, oke. Maksud saya ada yang belum ngumpulin. Perasaan kemarin sudah saya buat waktu baru kalau nggak salah. Gitu ya, oke? Jam 4 Ibu waktunya. Hah? Di spot waktunya sampai jam 4 Ibu. Hari ini? Iya Bu. Berarti nanti tidak ada alasan untuk yang telat-telat lagi ya? Saya nggak mau buka-buka lagi, ganti-ganti lagi. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya, karena saya juga masih mengerjakan yang lain. Mudah-mudahan nanti ada informasi menyusul untuk minggu depan. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah presentasi dan nanti mungkin di antara kalian boleh nanti bertukar makalah mungkin ya setiap kelompok nanti difasilitasi mungkin di drive oleh Jamal atau seperti apa silahkan. Jadi nanti bisa saling membaca makalahnya. Kan ada kelebihan dan kekurangan dari setiap kelompok saya rasa begitu ya. Jadi nanti saudara makin kaya lagi informasinya. Oke, silahkan itu atur-atur bagaimana teknisnya. Terima kasih. Saya tutup pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, sehat selalu. Recording stop. Recording stop. Recordnya dulu dong.